sama ceceku itu tuh kayak kita ngerasa kayak ya ini kan pas pandemi ya, kita ekspektasinya pasti kayak oke lah pasti ini kayak banyak orang tuh yang lebih prefer online karena kan juga sekarang semua serba live streaming gitu. Nah, tapi waktu begitu realitinya yang pertama itu yaitu yang waktu pas Kopur nge-share di grup kalau jam 3:30 itu sudah super rame kayak gitu sampai full, itu kayak pertama kali langsung kayak, wih gila, ini 3:30 langsung udah rame serame itu. Padahal kan waktu pas ingatku waktu tahun 2020 ya, yang pertama kali Breakfast with God itu, jam segitu tuh kayak masih bisa gitu loh, kayak lebih masih oke lah, masih fine, udah banyak orang tapi masih nggak sepenuhnya sekarang. Jadi aku kayak, wah luar biasa Pol, kayak orang-orang ini kayak bener-bener nggak tidur atau kayak gimana. Kita kan kayak miss kan, itu yang hal yang pertama. Dan yang kedua, begitu nyampe sana itu pas waktu masih pujian penyembahan itu, kayak dari pujian penyembahan itu kayak udah kayak kerasa, wih ini kayak kerasa Pol ya kayak hadiratnya Tuhan itu, padahal aku sama cicekku tuh dapatnya overflow, nggak yang di dalam gedung gitu loh, tapi bener-bener kayak kerasa Pol sampai sampai kita tuh sama-sama kayak kerasa Pol ya hadiratnya Tuhan tuh sampai kayak gitu, dan sampai nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata kayak ini masa yang ngantuk kayak ya enggak gitu, justru malah kayak melek Pol waktu pas selama di sana itu nggak kerasa ngantuk sama sekali, nggak kayak kalau kebaktian biasa itu malah kadang sometimes tuh kayak gagal fokus ya, ini secara manusiawi ya, kadang kayak kurang tidur atau gimana terus kayak akhirnya agak ngantuk atau gimana, tapi kemarin tuh sama sekali kayak bener-bener melek dan kayak bisa fokus banget. Dan yang bikin aku semakin kayak kerasa ih luar biasa ya kayak bapaknya kita itu tuh kayak yang 12 bakul penuh itu loh, kayak ternyata on the last minute tuh sebenarnya tuh kita sudah dibekali dulu sama Tuhan. Kalau 12 bakul tuh kita sudah dipenuhi 12 bakul dulu waktu sebelum kita tuh memberikan 5 roti 2 ikan. Padahal kan kita selalu berekspektasi kalau kita ngasih 5 roti 2 ikan yang kita punya, sebagian kecil dari milik kita, terus nanti Tuhan bakal tambah-tambahkan kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak, dan itu terjadi Pol beberapa jam setelah ibadah gitu. Jadi yang aku rasa adalah kan aku habis selesai ibadah itu pulang dulu kan karena belum waktunya kerja. Terus aku tuh iseng-iseng buka IG story temanku. Nah, temanku itu tuh pas tepaan banget mamahnya itu nggak ada. Entah kemarinannya atau hari ininya aku kurang tahu. Yang pas itu tuh teman lamaku, teman SMA gitu loh. Itu tuh mamanya tuh nggak ada, dan dia pun tuh jadi kayak sudah nggak ada papa mama lah, istilahnya kayak gitu. Dan dari situ tuh aku kayak kagetnya karena mamanya masih muda gitu, mamanya masih muda, cantik, dan kayak selalu sehat gitu loh. Dan temanku ini kan juga barusan married, dan mamanya tuh ya itu on presence tuh dan sehat-sehat aja, nggak ada kayak tanda-tanda sakit atau gimana. Dan yang aku dapatkan itu adalah aku tuh udah dikasih Tuhan keluarga yang sayang sama aku, walaupun kita long distance kan, orang tua kan di Semarang, tapi orang tuaku sayang sama aku. Memang kayak kita tuh pasti kan selalu lihat, ih kok bisa ya keluarga ini kayak gini segala macam, berekspektasi, selalu membandingkan secara manusiawi. Tapi sebenarnya kita tuh kayak sudah dipenuhi dengan itu. Kita aku sudah dikasih Tuhan keluarga yang sayang sama aku, orang-orang yang dekat sama aku. Di saat ada orang lain yang barusan kayak masih orang tuanya tuh kayak masih muda banget dan dia barusan married terus nggak ada, itu tuh dari hal itu aja loh udah bersyukurnya tuh pol-polan rasanya. Jadi kayak dari hal kecil itu bersyukur banget karena Tuhan udah pelihara kita dalam segala hal. Jadi jangan pernah kayak membandingkan dengan orang lain atau gimana. Itu yang pertama kali aku dapat sih. Jadi dengan itu tuh aku sudah dapat 12 bakulku. Jadi aku nggak perlu untuk bandingin dengan keluarga yang lain, orang tua yang lain, semua tuh punya kelebihan dan kekurangan. Jadi ketika nggak usah membandingkan dengan apa yang belum kita punya, tapi kita lebih fokus sama apa yang udah kita punya dan kita sayangi, kita hargai itu. Jadi ketika kita sudah menghargai apa yang kita punya, nggak mungkin Tuhan cuma diem aja. Pasti, oh ini kamu sudah bisa handle 12 bakul yang aku kasih. Kamu pasti bisa sanggup untuk untuk mendapatkan 12 bakul lain yang bakal Tuhan kasih, itu sih. Itu yang aku dapatkan. Jadi aku percaya kayak 2022 ini kita bakal semakin dipenuhin sama dia bakal semakin dituntun lah sama Tuhan. Kalau misalnya kita
dimulai dari untuk selalu feeling grateful for everything yang sekarang kita punya, termasuk keluarga CG-nya kita saat ini, yang entah yang hadir di sini atau yang masih belum join ini. Love you. I love you too, Kok so Chelsea. sweet terakhirnya. Sharingnya mantap. Luar biasa. Ada Ci Shelly. Hai Shelly, hai Dok Shell. Hai Ci Shell. Halo, Ci. Halo. Lanjut, siapa Lanjut, lagi yang siapa mau yang sharing? ikut BWG? Ayo, tunjuk tangan. Mau online, Ayo, mau offline. Tunjuk ayo. tangan. Ayo. Saya Cindy udah angkat tangan tuh kayaknya. Silakan, berarti Cindy ya. Dicoba. Ini nggak angkat tangan. Pelayanan toh, pelayanan toh. Pelayanan mulai jam 2:30. Wah. Ya kan, 2:30 ya, Ci ya? Ya, 2:30 berangkat dari sini. Nah ya. Yuk. Aku sharing nih. Tapi ini sebelum BWG sih, apa ya? Pelayanan pertama di tahun 2022 kan, itu pagi nggak salah, pagi pas siang, mamaku kabari, maksudnya kayak mereka tuh mama papaku habis gegeran gede, gara-gara papaku harus sepele sih, menurutku tuh harus sepele, cuma memang orang tua semakin tua kan semakin kayak arik cilik tuh. Papaku tuh gegeran gara-gara papaku tuh pakai masker di pelorot-pelorot gitu loh. Itu menurutku bagi mamaku tuh kayak angel sih diomongi. Sampai akhirnya mama ngomong, ya wes nek gitu nek papamu cek jengkel lu kasih tahu segala sesuatu, ngamuk terus kayak kasih tahu nek sampai si dablek nanti bulan September pulang jadi gitu. Maksudnya mamaku nggak mau pulang, papa dipulang suruh pulang. Terus ya aku mikir, ya aku nggak mau, maksudnya mereka harus bareng ya, apapun masih jauh, lebih baik mereka berdua daripada salah satu. Kalau aku mending aku yang dewean di sini nggak masalah, aku kan orangnya masalah mesti sih ada CT, nah di sana kan nggak mungkin dewean. Siko membuat seharian tuh pelayanan tuh kayak aduh Tuhan, kayak kepikiran nggak mungkin soalnya mamaku tuh tipe orang sing kaku dan keras pol. Terus itu kayak ustaz sabar terus habis itu ya aku doa sih Tuhan, semoga aku nih pelayanan gak jadi kayak aku nih pelayanan ya memang sedok ngeblank sih, cuma aku mau kayak biar aku tuh kasih sukacita. Terus akhirnya ibadah terakhir tuh Denny bawa tentang bersyukur, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup tuh kau bersyukur. Aku mikir kayak ya meskipun apa ya, bersyukur kayak meskipun aku dapat kabar mau papaku gegeran, cuma aku bersyukur aku masih bisa melayani sampai mari, dan di situ aku udah ada kayak muka aku tuh nggak ada kayak muka lagi sedih apa, masih tetap guyonan, tetap melayani dengan sukacita. Cuma ya sama ibadah kayak oh ya Tuhan tuh baik sih. Terus di situ malamnya telepon terus ya mama ambil sodok nangis ya, jadi aku boleh ikut nangis ya, misalnya aku kan orangnya sodok mewean. Ya terus di situ ya aku cerita ya wis lah ndak usah dablek, maksudnya intinya ngomong papa ojo dablek, maksudnya mama itu ya sayang, maksudnya di eman ya ojo gitu. Terus akhirnya ya wis berjalan, terus akhirnya aku memutuskan untuk aku Senin tuh puasa. Memang aku tuh dari akhir Desember tuh mau puasa, cuma kayak rasa-rasen karena wis lama nggak puasa, akhirnya puasa tuh kayak aduh males gitu loh. Akhirnya wis lah Tuhan aku tak puasa, maksudnya buat mereka itu rukun. Memang papaku tuh memang ndablek sih, jujur tak kasih tahu orang, semakin tua itu semakin kearek cilik. Jadi ya itu, terus papaku tuh cengkal orangnya. Terus aku puasa, terus di situ selesai aku pergi ambil temanku makan, papa itu telepon video. Ini loh, papi pakai masker loh, lihatin. Loh aku dek luar aja mau video. Wedi, soalnya mas mari tak ancam, terus sampai tak ancam juga. Nek sampai kamu dablek, aku ndak mau ngeramut melo opo-opo sih dek bontang. Aku bilang kayak gitu. Saya kira papa enggak lah, enggak. Terus akhirnya nurut sih. Terus mama tak tanya, iya oke. Terus 3 hari kemudian mama itu sakit. Mama itu batuk. Hari apa ya? Hari Kamis apa hari Jumat lah aku batuk. Terus ya takut kan di sana kan lagi naik banget COVID tuh. Terus akhirnya aku berdoa Tuhan, ojo sampai sakit apa-apa gitu loh ya. Kita nggak minta ada sakit, mereka sakit lagi. Terus akhirnya aku minta doa Mbak Civile, ketua MUA. Terus akhirnya kayak bisa minta doa. Saya diartikan ya pasti kepikiran tuh, ojo sampai naik lagi. Apalagi sih baru katanya ada gosip, ada omongan
tambah parah kalau sing ini. Terus akhirnya wis, terus akhirnya mama tak tanyain sih, wis lumayan, cuma si ada batuknya, cuma wis ya sudah kerja lagi. Dan ya bersyukur, maksudnya segala sesuatu itu pasti ada yang rencana Tuhan lah. Tetap jangan lelah untuk melayani. Terima kasih. Amin. Thank you, Cek. Thank you. Cindy. Papa mama di mana? Di Amrik Amrik. Oh iya nih, Amerika lagi banyak ya kasusnya ya memang. lagi naik pol. I see. Berarti tetap stay mask ya walau. Stay on mask. Oh, Masih. Lagi naik Kan coro ya Di sana orang-orang sih double. Iya, sih naik, cuma orang asal tuh double. Betul. Papa itu lihat konco-konconya lo, mereka lo gak mati lo, ya mereka urusannya mereka, urusan. banyak kali ya papamu berarti ya. Papaku tuh double gitu, ke arek cilik. Aku arek cilik pol, makanya mama gemes ya. Lek, berarti keluarga di sini memang belak-belakan. Iya. Iya, itu berarti hal yang biasa. Jadi yang denger di sini bukan karena Jess ini ngomong dablek-dablek, enggak, karena memang keluarganya seperti Iya. itu. Oh ya. Kayaknya seru. Terus kayak gitu ya kak, nggak ada singgung, nggak ya kayak konco gitu. Ah, ya. Oke, thank you Cindy. Thank you Jessin sharingnya. Yuk, satu lagi mungkin siapa? Rema Aku. kalau mau sharing boleh loh. Kan boleh. Itu Albert Stanier. Oh, Albert ya? Aku sharing. Yeay. Ayo silakan. Sharingnya macam-macam iki asli nih. Mantap, ajar semua. Hari ini saya nggak usah firman deh, ayo. Waduh. Jadi sharingnya wis mulai dari pas lagi pertengahan Desember ya, berarti sebelum CG terakhir ya. Oh, CG terakhir itu tanggal berapa ya? Jadi Guilin tuh ya. Gitu ya, sebelum pas di Guilin tuh nggak sih? Nah, pas habis gitu kan pertengahan Desember sampai belakangan sudah ada. Terus aku pas pertengahan Desember itu sempat ngambil cuti terus liburan pergi gitu. Terus habis gitu pas pergi itu pas ya namanya orang liburan ya, pertama kayak wis excited pol, seneng kayak aduh wis suwe gak liburan, pikir waktu itu kan kondisinya cek lumayan oke toh. Ya wis akhirnya liburan terus kayak apa ya, pertamanya so excited pengen pol wis ngerasa no libur, terus ada momor tuh ada kayak cobaan cobaan pertama apa namanya pas baru sampai di pesawat aku tuh mengeluarkan headset itu kan dalam casing gitu toh, terus tak buka casingnya loh, kok ada casingnya tok kalau headset muateng kon nyuat di mana apa namanya iki headset gitu nyuari itu suami paling ketinggalan wis gak popo apa namanya sojok dipikiri mau liburan gak usah ini nesu ya wis terus kayak ya wis dalam hati bersyukur lah Tuhan sik iso liburan wis gak popo pikir gitu. Terus gara-gara itu aku liburan khusus kayak liburan aku kan pergi ke Bali toh. Sebelum liburan ke Bali itu aku kayak pengen pol kayak di Bali kan biasanya kan sering foto-foto tak apa aku tuh beli kacamata hitam gitu loh sing ada like minus C. Jadi kayak iso foto tapi ya nggak biasanya lihat foto pakai kacamata hitam kan kayak orang gak kata apa-apa, lagi minusku kan suake tau. Baru beli, baru datang pas sebelum berangkat. Baru sampai berangkat, wis tau mari terus ke hotel. Nah pas ke hotel itu sebelum masuk ke kamar tuh kayak diajak keliling sih, naik kayak mobil golf gitu soalnya hotelnya rodok gede. Jadi dari lobby ke situ harus naik mobil golf terus keliling-keliling. Nah pas keliling stop pertama turun terus aku mau foto tuh di hotelnya lumayan aping lono kacamata nih. Aku seneng pol di kacamata tak pakai foto. Mari gitu wes mari tak mau kan ganti kacamata biasa. Soalnya ya gak enak kalau keliling-keliling pakai kacamata gelap gitu. Terus kacamata itu tak cantol di tas. Ya salah aku sih nggak tak masuk di box. Tak cantol gitu tuh di tas. Tas jalan mobil itu mobil golf jalan ceblok kon. Wes gitu ceblok nggak apa-apa lek menceblok terus keplindes. Aku kayak ngakak, aku sedih terus ngakak, aku mikir ya ampun Tuhan ini ono harusan berapa jam aku sampai Bali tadi pertama di pesawat terus sampai di Bali baru piro jam ono mana aku kayak aduh Tuhan apa sih iki apa kali liburan kayak apa coba di hati tuh kayak selalu diinget tuh gitu loh, tetap mau bersyukur kamu itu bisa liburan wis nunggu tuh liburan piro suwe kan COVID sejak pandemi kan aku gak terlalu berani kemana-mana tuh.
wis tak bersyukur wae, tetap bersyukur. Apa KB itu berkati Tuhan. Aku sama tuh kayak di hati tuh kayak gitu terus. Ya wis lah Tuhan, aku tuh ya nesu hari pertama aja nek cek belum apa-apa wis ono ae gitu toh. Cuma kayak aku tetap mau ya itu kayak diinget terus Tuhan bersyukur. Ya wis aku Tuhan bersyukur wis terjadi apapun ya wis lah gitu toh. Ya aku cuma berharap Tuhan jok maneh, ojo lagi lah Tuhan, terus aku liburan ono ae sing ngilangan gitu. Terus barusan gitu baru mari selesai KB hari pertama itu apa namanya aku kan sewa mobil di sana toh mau sewa mobil dan lain-lain. Nah kok ya pas hari pertama itu apa namanya harusnya tuh aku sewa mobil buat hari pertama nih untuk makan gitu loh untuk mau makan di luar dari hotel. Terus tiba-tiba kayak ternyata istilahnya dari hotel itu Isa ini apa namanya kan kita harusnya hotel itu ada penjemputan sama pengantaran. Nah, aku kan nggak ngambil pengantarannya soalnya aku pindah hotel. Jadi ini dia bilang, oh apa namanya karena kamu kan nggak ngambil nganter ke bandara malam ini, kamu nggak usah nyewa mobil, pakai sing fasilitas hotel lain, mobilnya sambil pakai malam ini. Terus aku kayak, oh ya berarti lumayan ya aku nyewa satu mobil satu hari tok malam itu tok soalnya kan aku mau nyewa buat makan terus gak perlu keluar duit ya toh satu lagi wis gak perlu keluar duit terus aku bilang bersyukur nih Tuhan oh iya ya maksudnya Tuhan ini isae gitu loh maksudnya ya gak apa-apa kamu bisa lost in one thing tapi Tuhan itu isa gitu loh ngasih sing berkat di tempat lain terus mari gitu wis tau dipinjemin mobil hotel makan nah makan di tempat itu kayak makan itu bayarnya itu per orang per kepala gitu loh nah per kepala terus pas kita mari makan itu aku tuh disuruh ngecek bon itu aku enggak ya aku ngecek cuma aku tuh dia itu memang ada bonus gitu loh ada free kayak kita makan ber-6 bayar 5 orang memang promo dia itu gitu nah cuma mungkin dia itu keliru gitu kita pas pertama kali ngomong masuk itu untuk apa namanya meja itu bertujuh tapi memang kita cuma 6 orang nah ternyata nih bill itu dibayar 7 orang free 1 jadi cuma 6 nah kita nggak ono sing nyadar kita ya wis tau wis pokoknya bener. Nah pas kita wes keluar dari tempat makan jalan-jalan keliling-keliling gitu, terus kok ya mama aku tuh apa ngecek do piro tadi sekian, gak salah ta rasanya kok salah ya kok itu gede dia value nih, dicek lagi oh ya bener ya ternyata kita kelebihan bayar satu orang gitu loh satu orang kelebihan terus kita balik lagi ke restoran ini oh iya ya kita dihitung kepalanya cuma 6 terus akhirnya ya wes berarti kita akhirnya nggak lebih bayar lagi satu orang gitu jadi ini pas hari itu aku pulang tuh kayak Tuhan tuh ngomong kayak tenang aja gitu loh. Kadang kita bisa lost something yang memang ya nggak sengaja ya, karena kelalaian kita ngerti. Tapi pada saat kita bersyukur, ya Tuhan itu ada gitu loh caranya buat balik gitu. Cara Tuhan buat berkati kita. Asal kita tuh ya nggak usah gerutu. Kadang kan saya itu Tuhan, hiburan kok ya buat kasih cobaan naik, kesel itu ya. Maksudnya kayak isai kita tuh kecewa nih Tuhan gitu. Tapi tuh di situ Tuhan langsung ngomong kayak tenang aja gitu loh. Pada saat ya memang ya kita harus hati-hati iya. Cuma pada saat kita itu bersyukur berkat itu datangnya dari Tuhan kabar dari Tuhan jadi nggak usah bingung gitu loh nggak usah misal ada hal yang nggak enak terjadi itu ya wes nggak apa-apa gitu loh let it be gitu loh let it be biar itu tetap go seperti apa dan itu ya wes tahu sudah Tuhan aku bersyukur ya wes bisa ternyata lumayan lah aku sudah dapat beberapa istilahnya dapat beberapa berkat gitu loh Isai aku miss itu aku bisa lulus duit di tempat lain terus sampai aku Surabaya mari liburan hari pulang Surabaya. Nah, aku tuh cerita mbak koncoku ya, aku cuma cerita toh, karena mas apa cuma cerita, gini loh aku kejadian kayak gini, aduh lu goblok banget lah, aku kacamata aku hilang, pecah dan lain-lain. Kok ya dia itu mau moro pas memang apa namanya kan aku ya mari ulang tahun toh, terus dia itu sama mau moro pas aku pulang ketemu beda itu dikasih ulang tahun dikasih kacamata hitam, aku nggak minta sungguhan aku nggak minta, aku cuma cerita toh terus dia bilang ya wis ini memang apa aku pengen beli gitu terus aku bilang Tuhan ono aja Tuhan maksudnya cara Tuhan itu ya lucu gitu loh kocak aja cuma pada saat kita jaga hati gitu loh jaga hati Tuhan maksudnya Tuhan aku nggak mau kecewa aku nggak mau nyalain Tuhan ya Tuhan itu isai gitu loh pakai any means itu untuk tetap ngasih kita berkat dengan cara lain gitu dan pada saat kita tetap bersyukur tetap jaga hati ya wis pasti percayalah meskipun mungkin Tuhan nggak balik pun headsetku nggak ketemu sampai sekarang hilang ya wes gitu loh aku jadi ini kayak aku lebih hati-hati tapi aku tetap percaya ya Tuhan semua happen itu pasti Tuhan izinkan gitu loh dan ya aku nggak perlu kecewa nggak perlu kesel gitu loh semuanya pasti Tuhan tuh akan sanggup memberkati dengan cara Tuhan sendiri gitu itu sharing sing pertama terus sharing sing kedua yaitu yang kemarin aku cerita di grup dikit tentang
tentang gereja. Jadi aku tuh Sabtu pagi itu aku tuh lagi bikin, karena kan waktu itu hari Rebu kemarin saat teduh Ko Philip kan tentang planning. Ko Philip kan ngomong mari kita tuh bikin planning. Pertama yang sudah bikin planning tapi belum ngelibatno Tuhan, ayo ngelibatno Tuhan. Jadi pastikan planning itu nggak kamu buat sendiri, terus nggak ada Tuhan di situ. Yang kedua, orang sih biasanya ngeflowain, bikin planning. Ayo mulai bikin planning bersama dengan Tuhan. Terus aku kayak, ya bener juga ya, aku kadang cuma bikin resolusi, tapi aku tuh kayak nggak bikin action plan-nya atau planningnya aku mau ngapain gitu-gitu. Nah, terus Sabtu pagi itu ya wes lah, karena aku kerjaan nggak repot, aku mau bikin resolusi dan planningku gitu loh di tahun 2022 ini apa. Terus habis gitu, salah satu itu kan memang aku yang istilahnya benar-benar resolusiku di 2022, maksudnya aku benar-benar pingin jalan lebih lagi di visinya Tuhan gitu, pingin benar-benar berjalan di rencana Tuhan. Salah satu action plan nih, aku tuh pingin istilahnya maksudnya lebih mantap gereja dan bisa onsite gitu loh, bisa lebih onsite di tahun ini. Itu Sabtu jam 9 jam 10. Kok ya jam sore jam 7 jam setengah 8 itu mau muncul iklan di postingnya IG nih Mawar Sharon itu bakal launching tanggal 30 di PCM, dan aku lagi di PCM lagi dinner, aku nggak sengaja ke sana, aku bener-bener lagi makan di sana. Jadi kayak tiba-tiba kayak di atas aku di lantai 1 tuh, gereja di lantai 2. Aku langsung setengah berok, mamiku bingung, apa iki lho sungguhan wis bakal buka tahun ini, tak pikir sih belum buka sih, enggak tahu kapan. Soalnya baru hari sebelumnya tak kapan mamiku nanya. Jadi tak buka di timur, kayak selatan sih. Soalnya aku dengerin selatan wis buka, kayak timur mungkin next. Aku baru bilang gitu kayak 1 hari sebelumnya. Terus kayak tadi bilang nggak jadi, bener-bener harus buka tanggal 30. Di mana? Di atas. Yos, ayo lihat, langsung kita ke atas kalau lihat. Wah lah di sini tak tempatnya kayak gitu, bener-bener kayak cuma hitungan beda dari berapa jam gitu loh. Tuhan ya kasih kayak bener-bener mantep gitu. Kamu mau onsite, oh ya wis sediakan tempat. Gitu langsung nggak usah bingung kamu terlalu jauh, kamu bingung jauh dari keluarga dan lain-lain, langsung kayak oke ada nih tempat, dan kamu cuma 5 menit kan jalan kaki udah bisa, nggak ada excuse. Ya wis Tuhan wis kayak gitu toh. Itu kayak jawaban yang lumayan cepet Paul, itu kayak hitungan berapa jam, kayak Tuhan itu benar-benar ngasih jawaban gitu toh. Terus yang ini yang terakhir, yang tadi pagi aku cerita Mbak ini ya lucu rodok koplak sih, Tuhan jawabnya lucu instan Paul. Terkait berkaitan BCG kan tadi kan kita cerita doa kita nggak jadi hari ini, nggak jadi hibrid soalnya Jason kan lagi nggak enak badan, jadi nanti takutnya Ko Ilim sama Agnes nanti nggak ada CGL, misalnya lagi onsite nanti kan bingung. Aku bilang iya nanti dombane bingung kalau gembalane, aku bilang gitu. Mbak Pio iya bener ya. Nah, aku tuh lagi di jalan. Waktu aku ngobrol Mbak Pio, aku lagi di jalan. Aku tuh lagi di jalan sambil aku tuh nge-streaming ibadah Ko Philip sing kedua rasanya, sing Nehemia. Yaitu sing tentang Nehemia. Aku tuh baru mari chat, itu cuma hitungan piro menit dari aku ngomong chat begitu. Terus Ko Philip tuh ngomong kalau pelayanan jangan tarik atensi sama orang, jangan sampai ada CG yang kalau CGL-nya nggak ada, nggak jalan. Aku tuh kayak dikeplak gitu. Kayak oh iya Tuhan, aku kayak iya sih Tuhan, maksudnya kita CG itu nggak bergantung orang gitu loh. Kita CG ya kita semua itu maksudnya benar-benar melayani ya ada CGL apa nggak ada CGL ya jalan, CG itu harus jalan. Itu kayak aku benar-benar syok gitu. Cuma hitungan piro menit itu aku baru selesai ngechat, terus Ko Philip tuh ngomong di handphoneku lagi depan ngomong gitu. Jangan sampai pelayanan itu ya kok CGL-nya nggak ada, itu berarti atensinya bukan kepada Tuhan tapi atensinya kepada CGL. Iya Tuhan, aku barusan lebih aku cerita sampai Pio muaka. Iya kita langsung diomelin Tuhan. Hati-hati benar-benar kita CG ku ya wes, maksudnya kita benar-benar kita tumbuh bareng ya, istilahnya semua dalam melayani Tuhan is all about God gitu, is about His plan gitu, this is bukan eventnya CGL, ini eventnya Tuhan gitu untuk kita. Sekian, thank you. Musik terakhir, luar biasa. Teman-teman itu ya. Didengarkan ya yang terakhir ya. Walaupun CGL-nya nggak ada, buat cek di Tetap CG ya. Saya tadi ngomong, wah
habis gini tugas kita agak lebih ringan ya. Iya. Soalnya anak-anak ini dewasa kabeh. Sudah siap untuk menjadi CGL semua. Jadi next CGL semua. Amin. Oke. Wow, luar biasa ya, Albert. Berarti tadi tak kira itu habis ke Pelindes kacamatanya mau dibawa ke pipi, bisa nggak untuk Lah, iya, memperbaiki? Bert, kamu keliru, Bert. Berkacamata Iya, putih. berkacamata. Sama Catherine. Wis jadi kayak peyek mau diapain no? Itu paling supir golf car-nya shock. Iya, tapi nggak apa-apa, bukan salahmu, salahku. Aku bilang. Dia sampai wedi, dia pikirnya Kayak apa? peyek. Pikirnya dia yang salah. Wow. Jemil. Nah, itu kepi aja itu loh katanya CEO. Wah, di endorse langsung. Langsung. Nah, kalau Vision kan ya? Wah, ya, vision pas. glasses. Vision Tahun glasses. ini vision glasses dipakai. Oke, welcome juga buat Selfie dan Samuel Timothy. Welcome home. Happy New Year to you guys. Happy New Year. Iya. Lo mana tadi ponaannya? Ponaannya Lagi mau bersih-bersih ganti baju dan kawan-kawan. Jadi oh, Cili harus bersih-bersih. iya. Nyapu. Iya, sama sos, bukan bersih-bersih sendiri, belum bisa kalau itu. Oh, rawat badan. Iya. Bersih, ngelap lah apa? Enggak ya. Oke. Tapi dia doyan banget bawa ke lantai. Wah. Luar biasa ya. Wow, teman-teman, thank you so much sudah sharing ya. Mungkin aku nggak perlu sharing kalau kayak gini ya. Langsung aja kita tutup mungkin ya. Oke. Thank you buat teman-teman yang sudah sharing. Yuk kita mau mendengarkan sedikit sharing juga dari aku. Sebelumnya kita doa sekali lagi yuk. Sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak kalau hari ini kami boleh berkumpul secara online ya Bapak, akan percaya kuasa-Mu ya Tuhan, tidak terbatas ruang dan waktu ya Tuhan, Kau hadir di setiap ruangan kami dimanapun kami berada sekarang ya Bapak. Biarlah Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari sharing ya Bapak, dari firman-Mu ya Tuhan, berkati lidah bibir hamba-Mu, apapun yang keluar itu menjadi kata-kata kehidupan, dari kata-kata hati-Mu ya Tuhan, isi hati-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan, hanya Engkau saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sedang berdoa, sedang mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, di tahun ini, seperti biasa, kita akan memulai dengan tahun visi dan mimpi dan visi dari gereja kita, yaitu The Year of Dreams and Visions, mimpi dan penglihatan, kayak gitu ya. Jadi malam hari ini aku ingin sharing juga tentang Dreams and Visions. Kali ini lebih ke arah yang ikut ibadah Natal, ada online, onsite gitu ya. Oh, hampir semua ya. Jadi ini adalah rangkuman dari ibadah Natal kita. Di ibadah Natal itu juga dijelaskan sama Ko Philip tentang berbagai macam Dreams and Visions kayak gitu ya, dibagi 8 ibadah, luar biasa. Ini cuma salah satunya, yaitu tentang bagaimana sih kita itu membayar harga untuk sebuah mimpi kayak gitu ya, mimpi yang diberikan sama Tuhan. Tetapi ada harga yang harus dibayar ketika kita mau mendapatkan janjinya Tuhan. Jadi ketika kita dikasih tujuan sama Tuhan, dikasih mimpi sama Tuhan, betul Tuhan itu mutlak berkuasa atas kehidupan kita untuk kita dapat mendapatkan janjinya. Tetapi juga ada peran dari kita sendiri. Apakah kita tetap setia dalam jalannya Tuhan sampai janji itu digenapi. Gitu ya. Jadi kita bacanya di Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Cuma kita bacanya langsung di poin-poin aja ya kayak gitu ya. Jadi nggak usah langsung dari awal sampai akhir dibaca semua habis itu dibahas. Jadi Tuhan itu yang menggenapi mimpi, memang ya. Tetapi dalam menggenapannya, kita sebagai manusia, itu adalah pemeran utama. Nggak mungkin kita itu tiba-tiba nggak berbuat apa-apa, tiba-tiba janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Itu namanya kayak chance-nya itu kita mungkin kasih karunia yang benar-benar yang luar biasa kayak gitu ya. Tetapi kalau dalam ceritanya kalau yang di Kejadian ini tentang Yusuf, itu bukan mimpi yang datang siang bolong dan kemudian tiba-tiba digenapi dalam kehidupan Yusuf gitu ya.
Tetapi ada harga yang harus dibayar untuk sebuah mimpi agar tidak agar janji itu tidak hilang dalam kehidupan kita. Mimpi itu tidak hilang dalam kehidupan kita. Nah, apa saja sih yang harus kita bayar dalam untuk mendapatkan sebuah mimpi dari Tuhan ya? Ketika kita mendapatkan mimpi, apa sih yang kita relakan supaya mimpi itu hidup dalam kehidupan kita? Nah, kita baca di ayat 12 sampai 15 dulu ya. Kejadian 37 ayat 12 sampai 15. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Nah, poin pertama, apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita bayar ketika kita hidup dalam mimpi yang diberikan oleh Tuhan, atau visi yang diberikan oleh Tuhan. Mimpi dari Tuhan bisa jadi besar. Kalau dalam Yusuf ya, kan dramanya itu sudah ngelentek ya, kayak 8 kali ibadah itu pasti juga mimpinya Yusuf itu benar-benar besar sampai lagunya pun enak didengar kayak gitu ya. Catchy banget lagunya. Jadi mimpinya Yusuf itu ada 2 mimpi yang dua-duanya itu seperti seolah-olah Yusuf itu diangkat Tuhan dengan luar biasa di antara keluarganya. Bahkan keluarganya dan sampai papanya Yakub pun sujud menyembah Yusuf kayak gitu ya. Mimpi yang diberikan sama Tuhan itu adalah mimpi yang besar. Tetapi ujiannya itu di perkara-perkara yang kecil. Dalam skala kecil dulu yang seringkali dianggap remeh kayak gitu ya. Bahkan tidak ada hubungan dengan mimpi yang Tuhan kasih kadang-kadang kayak gitu ya. Yusuf belajar menjalani hari demi hari dengan ketaatan. Karena itu janganlah gagal di ujian kecil hidup. Ujian kecilnya apa sih? Kalau dalam Yusuf dikatakan gini, bukankah saudara-saudara di ayat yang ke-13, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh mereka kepada mereka. Jadi Yakub menyuruh Yusuf untuk cuma melihat saudara-saudaranya yang lagi mengembalakan kambing domba di Sikem, suruh melihat keadaan tok. Itu sesuatu yang hala itu tiap hari kan memang orang-orang itu ke Sikem. Kenapa hari ini aku disuruh untuk melihatnya? Bukankah memang sudah seperti biasanya seperti itu, ke Sikem mengembalakan kambing domba, kalau sore pulang. Sama seperti kita. Kalau kita disuruh sesuatu yang simple kayak gitu, kamu coba cek ini dong, cek misalnya kalau di rumahku ya, itu coba cek pagar depan itu sudah kekunci belum sebelum kita tidur, kayak gitu ya, ngecek semua, kayak kompor, kayak pintu rumah itu sudah tertutup belum kayak gitu ya. Itu sesuatu yang dilakukan tiap hari. Nah, tapi Yusuf ini jawabannya adalah simpel, ya Bapak. Dia cuma nurut aja. Itu perkara yang sederhana yang mungkin kalau kita diomongi, padahal kita sudah melakukan, tetapi kita disuruh. Biasanya pernah nggak yang merasakan ya? Kayak misalnya kita itu sudah melakukan hal itu, tapi kita itu diingatkan terus, jangan lupa ini ya, jangan lupa ini ya. Kayak sama orang tua kita lah, jangan lupa ini ya. Kayak kita itu, aduh aku ini semari. Sudah, wes nggak usah diingat lagi. Sudah cukup. Kayak mimpi Tuhan ya. Aduh, ini kok gak ada hubungannya juga ya sampai tujuanku hidup ya, kayak Yusuf ya. Bermimpi itu kan bintang-bintang bahkan menyembah dia kayak gitu ya. Sedangkan ini perkara yang kalau aku nanti sudah diangkat sama Tuhan menjadi bahkan bintang pun menyembah aku, ngapain aku ngikuti perkataan ini kok tetap melakukan hal yang simple, hal yang biasa. Harusnya kan aku melakukan hal yang lebih besar. Nah, ujiannya, mimpinya memang besar, yang dikasih Tuhan pasti besar. Mimpi yang dikasih Tuhan nggak pernah kecil, yang
yang bisa dilakukan oleh kekuatan kita sendiri. Jadi mimpi yang dari Tuhan itu tidak bisa kita lakukan atau kita genapi sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Nah, tetapi untuk menggenapi mimpi itu, untuk mimpi itu supaya digenapi, kita itu memulainya mulai dari hal yang kecil, gitu ya. Perkara yang sederhana, bukan perkara yang luar biasa besar, yang luar biasa kita stres, enggak. Setialah dalam perkara kecil, maka perkara besar akan dipercayakan ke dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, sama pula dengan kehidupan Yusuf. Dia itu menurut aja dengan Yakub. Yakub nyuruh apa? Oke, Pak. Oke, bukan sing ngerumul. Ya Bapak, nanti kalau aku sudah sampai sana nanti tak gini. Enggak, cuma ya Bapak. That's it, jalan, gitu ya. Jadi setialah dalam perkara yang sederhana. Kemudian kita lanjut ke ayat 16 dan 17. Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Gitu ya. Nah, ketika Yusuf setia, itu berarti tetap menjalankan apa yang papanya mau, apa yang Yakub suruh. Yang disuruh bukan ke Sikemnya, tetapi bagaimana untuk mencari kabar dari saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba. Gitu ya. Jadi ketika Yusuf ke Sikem, ternyata nggak ada, saudara-saudaranya nggak ada di sana, dia muter-muter sampai ada seorang laki-laki ini tanya, kamu tuh cari apa? Oh, aku cari saudaraku. Oh, alah, tadi saudara-saudaramu bilang kalau mereka itu mau ke Dotan. Harusnya kalau cuma kita salah fokus ya dengan perintah yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Tuhan, aku sudah jalan nih, aku sudah pelayanan di bidang ini. Kamu mau aku apa lagi? Aku sudah melayani, aku sudah ke Sikem nih, tapi nggak ada, ya udah. Tugasku kan cuma ke Sikem. Tugasku kan cuma melayani di hari Minggu. Aku sudah melayani. Kalau dalam hari-hari biasa, aku bekerja seperti biasa, aku nggak mau diganggu kayak gitu ya. Tapi yang Yusuf lakukan adalah, oke, kalau di Sikem nggak ada, aku cari sekitar Sikem, ternyata nggak ada. Tuhan tuh berikan loh orang yang untuk membantu. Ditanya, kamu cari apa? Dan ketika Yusuf bingung, nggak tahu di mana saudaranya, orang itu ngasih tahu, walah, saudaramu di Dotan. Di situ Yusuf dapat jawaban juga. Di situ ketika kita mencari dengan sungguh-sungguh, kita itu melakukan perkara yang kecil tadi, kemudian kita melakukannya, dan pada akhirnya kita itu bukan cuma melakukan, tetapi kita tekun sampai perintah Yakub itu dipenuhi kayak gitu ya. Itu Tuhan tuh bekerja sama dengan kita kok. Jadi nggak mungkin kita itu disuruh ke sana dan sendirian nggak ada yang bantu. Ketika kita nggak menemukan apa yang Tuhan mungkin suruh kita ke sana, tapi kita nggak menemukan itu, Tuhan itu memberikan petunjuk lain. Tuhan itu mengirimkan orang lain untuk membantu kita untuk tahu tujuan kita kemana. Dalam hal ini Yusuf harus ke Dotan untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Nah, sikapnya Yusuf juga ini luar biasa. Oke, kalau memang di Sikem nggak ada, aku ke Dotan. Jadi harusnya berhenti di mil pertamanya adalah di Sikem. Nggak ketemu kambing domba, nggak ketemu saudara, tinggal pulang aja. Aku nggak ketemu, nggak tahu di mana. Papanya Yakub pasti juga, oh iya ya, ya wes nggak apa-apa, thank you ya, Yusuf, kayak gitu ya. Tapi nggak, oh papaku tadi nyuruh aku nyari kabar tentang saudara. Oke, aku tak ke Dotan, aku ingin tahu saudaraku ngapain. Jadi poin yang kedua adalah tekun dalam mencapai penggenapan janji, tekun dalam perintah Tuhan kayak gitu. Jadi nggak cuma kita itu berhenti di satu titik, berjalanlah ke titik kedua atau ke mil kedua kayak gitu ya. Jika Allah sudah memberikan mimpi dalam kehidupan kita,
kita pegang dan tekunlah sampai itu terjadi, sekalipun fakta dan realita itu berbeda. Pilihlah untuk menguatkan kepercayaan kita, bukan menjadi ragu atau bimbang ketika kita itu nggak menemukan apa yang kita bayangkan akan ada di sana. Tetaplah berharap, tetaplah berjalan, tetaplah untuk tekun berjalan dalam Tuhan. Itu poin yang kedua, tekun dalam mencapai penggenapan janji. Yang ketiga, kita baca di ayat selanjutnya 18 sampai 28. Ini aku boleh minta tolong nggak ya kalau yang ini? Minta tolong Albert ya. 18 sampai 28. Kejadian berapa? Kejadian 37 ayat 18 sampai 28. Oke, ada. Bentar. 18 sampai 28. Nih, oke. Kata ini belum muncul ya? Sudah. Ya. Mulai yang 18, Pak. Oh, loh, harusnya mungkin error. Udah. Di aku masih 19 sampai 27. Oh, 18 sampai 28 toh. Oke. Nah, Oke, ya. Kejadian 37 ayat 18, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya, yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. 28, berarti ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. amin. Thank you, Albert. Monggo-monggo ya. Oke. Jadi di poin yang ketiga ini, singkat cerita, Yusuf itu ketemu dengan saudaranya, tetapi seperti yang kita tahu, Yusuf itu dibenci sama saudara-saudaranya gara-gara mimpinya Yusuf itu keterlaluan bagi saudara-saudara Yusuf, kayak gitu ya. Jadi memang dari awal ketika Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya ini, ada timbul rasa yang nggak suka sama Yusuf. Semuanya, semua saudaranya, tanpa terkecuali Yakub pun di mimpi yang kedua, mimpi apa itu? Kamu kok memimpikan bapakmu dan ibumu ini menyembahmu juga, gitu ya. Yang terjadi ketika di ayat ke 18 sampai 28 ini adalah Yusuf itu nggak malah jalannya enak. Yusuf itu malah menghadapi tantangan yang luar biasa pahit kayak gitu ya, luar biasa yang nggak dibayangkan juga kalau kita menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita itu berpikir, oh oke, Tuhan itu pasti akan tolong. Tuhan itu pasti akan membuat kita itu jalannya smooth. Kita berbuat baik sama orang, itu kan juga kesenangannya Tuhan. Berarti nanti juga aku akan dibuat seneng karena Tuhan menolong aku.
melalui orang lain gitu ya. Tetapi yang Yusuf lalui ini, bahkan Yusuf itu rencananya mau dibunuh. Dibunuh itu bukan oleh orang kedua, orang ketiga, bukan oleh orang luar, tetapi oleh saudaranya sendiri. Betapa pahitnya kehidupan Yusuf kayak gitu ya. Oleh saudaranya sendiri dia itu ingin dibunuh. Padahal itu mimpi yang dapat dari Tuhan. Jadi betapa luar biasanya jalannya Yusufnya. Dia ceritakan dia, nggak jadi dibunuh, masukin ke sumur. Terus di sumur itu hitungannya mau ditinggal terus sampai mati kayak gitu ya. Katanya Ruben, jangan dibunuh, kita jual aja ke pedagang kayak gitu ya. Kayak kehidupannya Yusuf itu naik turun kayak gitu ya, nggak berhenti. Sampai pada akhirnya nanti pada ujungnya kita seperti tahu Yusuf itu memiliki kekuasaan di Mesir gitu ya. Bahkan orang kedua yang terkuat setelah Firaun, yang memiliki kekuasaan terbesar setelah Firaun. Nah, tetapi pada saat Yusuf kan mungkin belum ada Alkitab zaman itu ya. Belum ada yang Alkitab seperti yang kita punya, Kejadian sampai Wahyu ini nggak mungkin dia nggak tahu Tuhan itu ya apa sih, cara kerjanya itu gimana. Pada saat Yusuf tetap setia dalam melayani Tuhan, hitungannya tetap setia dalam mimpi yang Tuhan kasih dalam kehidupannya dia berpegang pada mimpi itu, kejadian itu nggak tambah enak, tetapi tambah buruk. Poin ketiganya adalah jangan kita itu menjadi orang yang pahit dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang mudah dikecewakan. Jangan menaruh harapan kepada orang lain. Jangan kita itu memiliki angan-angan sendiri ya. Jadi jangan sampai kita itu disalah fokuskan. Ketika kita berjalan dalam misinya Tuhan, dalam visinya Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau, kita sudah melakukan namanya melayani lah. Kita sudah melayani di CG, di gereja, di pekerjaan kita, di keluarga kita kayak gitu ya. Tetapi kok Tuhan kok nggak ngangkat-ngangkat aku ya? Tuhan itu kok nggak melihat aku, aku ini menangis hari ini. Aku itu nggak bisa makan lah, aku sakit lah, kayak Kesen di awal tahun itu tiba-tiba sakit, demam tinggi banget lah kayak gitu ya. Bukannya awal tahun itu mimpi ya, aku harus bermimpi. Tetapi ketika aku menjalani awal tahunku, mimpi itu aku nggak membayangkan kalau dimulai dengan hal-hal seperti itu dalam tahun 2022 kayak gitu ya. Biasanya kan awal tahun itu oke, semangat. Tetapi dimulai dari akhir tanggal 29 sampai kemarin itu kayak dus itu kabar-kabar buruk kayak gitu ya. Kabar-kabar yang nggak mengenakan, kabar-kabar yang membuat aku itu lelah. Kabar-kabar yang membuat aku itu down. Tuhan tahun ini benar lah, tahun yang membuat tahun yang menjadi lebih baik kayak gitu ya. Kita sebelum masuk ke tahun baru itu kan berdoa menutup tahun supaya tahun depan itu lebih baik kayak gitu ya. Tetapi yang tak lihat, yang tak rasa, bahkan tak rasa sampai kemarin itu Tuhan, aku benar-benar berusaha melihat donat itu bukan lubangnya, tetapi donatnya kayak gitu ya. Tetapi aku sampai kadang itu capek. Sampai Tuhan ini kok gini ya. Puji Tuhannya, yaitu ya. Kalau punya pasangan yang dalam Tuhan, sama-sama dalam Tuhan, sama-sama melayani itu kayak wis lah, kita itu bisa saling menguatkan gitu ya. Tuhan itu wis lah, percaya, Kesen lo nggak apa-apa. Kesen lo kayak gini. Sampai kemarin malam pun itu kita sudah ke dokter kan, siangnya udah ke dokter, didiagnosa dan akhirnya dikasih keputusan kalau Kesen ini kena gabak, kena virus campak gitu loh, yang memang biasa untuk yang biasa menyerang bayi, balita kayak gitu ya. Nah, di situ itu kita udah lega, puji Tuhan ya, soalnya kita itu berpikirnya itu DB, demam berdarah, soalnya juga musim, dan ketika Kesen panas, kita lihat tuh ada gigitan nyamuk kayak gitu loh, itu kita takut kayak gitu ya. Kita mau cek darah, tapi kita beriman, kata dokter tunggu 4 hari ya, kalau 4 hari
turun, wis cek darah. Nah, selama 4 hari itu kita akan beriman, Tuhan sembuhkan, Tuhan kayak gini-gini. Nggak turun-turun. Turunnya sedikit, naik lagi. Turunnya sedikit, naik lagi. Sampai pada akhirnya ke hari keempat. Hari keempat itu memang badannya itu lebih enak, tapi juga bukan yang dingin kayak gitu ya. Kalau mungkin yang sudah punya baby itu tahu kalau di atas, ya kita ngomong suhu 37,5, itu termasuk sumber atau enggak sehat lah hitungannya. Itu menandakan sesuatu ada yang terjadi dalam tubuhnya kayak gitu ya, ada yang melawan kayak gitu ya. Nah, hari keempat itu masih sumber kayak gitu ya. Kita itu bimbang mau membawa Kesen ke tempat untuk cek ambil darah atau gimana. Kita itu juga khawatir soalnya ambil darahnya di rumah sakit. Sedangkan rumah sakit sekarang ya gara-gara berita juga ya kan, yang Omikron lah apalah. Jadi ada beberapa yang Omikron sudah masuk di Surabaya lah apa kayak gitu, membuat kita itu gentar. Sekali nggak perlu, nggak perlu lah. Kita beriman, hari keempat, oke, kita nggak usah cek darah. Kita tunggu sampai hari kelima. Hari kelima malamnya muntah. Jadi kita itu lebih, waduh, kok ini salah ini. Kayak gitu ya. Cuma kita itu berdoa sampai akhirnya kita hari kemarin itu ketemu sama dokternya dibilang gabak. Oke, dan dokternya bilang, kalau merah-merahnya sudah muncul hari ini, berarti ini sudah masa pemulihan. Puji Tuhan, kayak gitu. Itu berita yang melegakan kayak gitu ya. Setelah beberapa hari kita khawatir, ternyata sekarang ini Kesen dalam masa pemulihan. Itu kemarin. Nah, tadi malam, berarti tadi subuh Kesen malah muntah 3 kali. Kita tambah khawatir, Tuhan ya Allah, kata ini sudah masa pemulihan. Gitu. Tapi tetap kita berdoa, kita itu bersyukur kalau Kesen itu bukan DB. Udah, kita itu bersyukur itu. Karena DB kalau anak kecil sih belum bisa mengutarakan sakitnya apa. Kita itu semua tahunya dia rewel, itu tambah lebih parah lagi. Gitu ya. Nah, dalam Yusuf itu juga, gitu ya. Ketika kita berangan-angan memiliki mimpi dari Tuhan, yang terjadi bukan seperti apa yang Yusuf impikan kayak gitu ya, seperti yang diandai-andaikan. Tapi jalannya itu ya udah menurut jalan Tuhan. Kalau kamu dapat mimpi dari Tuhan, kalau kita dapat mimpi dari Tuhan, kita cuma bisa berjalan bersama dengan Tuhan, ngikuti aja. Tuhan tuh mau bawa kemana. Tuhan tuh kontrol semua kehidupan kita ketika kita hidup dalam mimpi yang diberikan oleh Tuhan. Nah, di poin terakhir, di poin keempat, ayat 29-36, intinya seperti ini, kita singkat cerita. Di ayat 29-36 itu jubahnya Yusuf, itu kan jubah yang bagus, yang warna-warni, yang diberikan oleh ayahnya, oleh Yakub khusus untuk Yusuf dibuatkan, indah kayak gitu ya. Sangat-sangat yang diistimewakan lah untuk Yusuf kayak gitu ya. Di 29-36 ini, jubahnya itu diambil, terus dikoyak, terus dimasukkan ke dalam darah mungkin ya. Ya pokoknya pewarna lah supaya ketika jubah itu dibawa ke ke Yakub bisa ngomong, "Ini, Pak, kita menemukan jubahnya Yusuf yang Papa kasih. Jubahnya yang indah yang Papa buat mahal. Ini ketemu ada darahnya dan ada koyakan." Yakubnya nangis kan. Dia berpikir ya apa anaknya pasti diterkam oleh binatang buas kalau melihat jubahnya seperti itu kayak gitu ya. Nah, yang bisa kita ambil apa? Di ayat terakhir kita ngomongin tentang ketika Yusuf sudah melewati beberapa naik gelombang kehidupannya, di akhir-akhirnya kan dia diangkat sama Fir'aun kayak gitu ya. Fir'aun memberikan jubah juga gitu ya. Nah, di poin keempat ini kita itu fokus pada sang pemberi mimpi, fokusnya pada Tuhan. Ketika kita dalam lembaga kelaman, dalam proses, fokusnya sama Tuhan. Tuhan, aku pegang janjimu kalau suatu hari aku berbilang seperti aku adalah anak Tuhan.
aku tidak akan dibiarkan tergeletak. Aku tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Aku memegang itu. Walaupun sekarang ini mungkin dalam pekerjaan kita itu ya nggak baik-baik amat. Dalam kesehatan kita lagi flu, lagi apa, lagi under the weather lah. Nggak bisa ngomong apa-apa kayak gitu ya. Tapi tetaplah berpegang pada Sang Pemberi Janji. Bukan pada janjinya saja, tetapi Sang Pemberi Janji, Sang Pemberi mimpi kayak gitu ya. Jubah yang jubah yang maha indah yang dari Yakub itu bisa diambil daripada Yusuf kayak gitu ya. Tetapi ketika hitungannya bukan Tuhan yang mengambil, Tuhan itu akan mengembalikan berkali-kali lipat bersama dengan jubah-jubah yang lebih indah daripada itu kayak gitu ya. Mungkin yang dikasih Yakub itu jubahnya cuma warnanya indah. Tetapi yang dikasihkan oleh Fir'aun itu jubah yang indah plus kekuasaan yang luar biasa besar. Sama-sama jubah. Jadi mungkin yang dimiliki sama Yusuf cuma jubah itu pun diambil. Terus punya saudara-saudara tok. Itu pun saudara-saudaranya membenci. Kayak Yusuf itu, Tuhan buat apa aku hidup? Aku dibenci sama saudara, jubahku sudah diambil, itu jubah dari papaku. Udah nggak punya apa-apa. Aku cuma terlantung-lantung dalam kehidupan. Aku nggak mau ikut mimpimu. Mimpimu itu bukan mimpiku, Tuhan. Mimpimu bukan mimpiku. Itu mimpimu. Aku mau bermimpi sendiri. Sama seperti yang Elbert tadi ngomong. Mungkin dalam rencana awal tahun ini, kita belum melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Gitu. Masih bisa dirubah, mumpung awal tahun. Kata Philip kayak gitu ya. Masih bisa ada penyesuaian. Ayo, dalam awal tahun ini kita cari apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mimpi apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Mimpi besar apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita kayak gitu ya. Bukan mimpi kita, aku mau jadi apa, enggak. Tuhan mau aku jadi apa, bukan aku mau jadi apa. Tapi Tuhan mau aku jadi apa di tahun ini. Percaya di tahun mimpi dan penglihatan ini, ketika kita mendapatkan mimpi dan fokus kepada Tuhan, Tuhan itu berjalan bersama dengan kita. Sama seperti tumbuhan kayak gitu ya. Bunga-bunga, mungkin kita kalau lagi hobi tumbuhan gitu ya, kita itu sirami tiap hari lah, kita itu baca artikel supaya tumbuhan ini nggak mati gimana. Tetapi ada suatu saat ketika kita miss untuk merawat tumbuhan itu, kan ada hujan kayak gitu ya, menyirami. Ya nggak mungkin kita kontrol hujan itu dari Tuhan. Sama seperti itu. Ketika kita fokus, ketika kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, kita bergerak, kita nggak diam saja menunggu janji Tuhan, tetapi kita berjalan, Tuhan sendiri nggak akan membuat kita itu bekerja yang membuat kita itu mati, gitu ya. Nggak akan. Tuhan kalau sudah memberikan mimpi, Tuhan akan menggenapinya melalui kita juga. Amin ya. Jadi yuk teman-teman yang sudah membuat resolusi, apakah kalian sudah juga melibatkan Tuhan dalam perencanaan di tahun ini? Kalau belum, ayo sama-sama kita mulai di awal tahun ini membuka bersama dengan Tuhan, memulai bersama dengan Tuhan. Di akhir tahun kita akan melihat janji-janji yang Tuhan kasih, mimpi-mimpi yang Tuhan kasih itu akan Tuhan genapi ya. Amin. Oke, sekian sharing dari aku. Semoga bisa membuat kita semangat di tahun yang ini. Amin. Ayo, siapa yang mau sharing? Sharing. Mungkin yang didiskusikan adalah apa sih sekarang mimpi apa yang Oke, sorry. Jadi apa sih mimpi yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita sekarang? Mungkin mimpi dalam pekerjaan kita, mimpi dalam kesehatan kita, keluarga kita, bisa di-sharingkan kayak gitu ya. Apalagi yang sudah dapat dari Breakfast with God itu boleh di-sharingkan juga. Ya sharing-sharing aja awal tahun ini ya apa kayak gitu. Mau sharing bro? Boleh bro, silakan. Di hari ulang tahun ini aku dapat berkat nih. Wah. Guiling. Thank you, bro. Waduh. Mantap bro. Terima kasih. Wah, sharingnya itu. Iya, sharing itu bro. Itu namanya sayangnya nggak onset ini.
Nanti yang Thank you loh, bro. Thank you bro. Enjoy. Nanti minggu depan ya kita akan hybrid. Soalnya harusnya sudah aman. Akunya juga tidak menularkan. Harusnya kalau udah lebih dari 10 hari. Jadi see you minggu depan untuk yang hybrid. Hybridnya kita akan update juga tempatnya ya, antara Guilin atau di TPI di tempatnya P dan CEO. Di tokoku boleh, di tokoku. Boleh dah, sungguhan dah. Tak gelarno kursi depan toko. Kok ditembusnya sampai punya Clara? Oh benar. Ya, Siapa tahu kita menjaring jiwa-jiwa lo ya toko. Len pertama Len. Ya. Dan marketing promosi cocok ini. Bener itu. live Shopee nanti. Live Shopee. Aku nih Lazy Room. Pakai ring light biasanya itu kok. Mantap. Sing matanya bisa bunder gitu ya. Iya Dia pakai betul. center. Enter Cesano. Ya, mungkin ada yang mau sharing selain yang pesan sponsor tadi. Wah. Untuk teman-teman yang Rema mungkin atau Vincent atau Vincent ya bacanya ya. Ya, Papi. Vincent kok. Vincent ya. Panggilannya apa? Vincent ya Vincent? Atau ada nama kayak nama apa panggilan? Dipanggil Win atau Sen. Win atau Sen ya. Oke. Win, mungkin mau sharing apa? Oh ya, by the way, aku lupa jelasin kalau CG kita ini kan memang undernya TL kita namanya Oke, Febrian Oke. Itu under GMS Surabaya Barat. Dan coach kita adalah Coach Purnomo dan Coach Kosi. Jadi welcome home buat teman-teman yang baru. Welcome. Yuk kita sama-sama bertumbuh di CG ini. Sama-sama melayani juga nantinya ya. Amin. CGL-nya kok disebutin, Mbak? Sudah tadi. CGL-nya nggak perlu disebutkan. Kan sembunyi di balik salib. Wow, amazing. Apa Len? Potos-potos Len? Wow, amazing. Mana? Wah, kita ini bahaya kalau onsite itu. Hancur. Kalimat andalan, J. Wah. Len, open cam dong. Ini ada teman-teman kita yang baru loh. Aduh, gak enak aku aja kok. Ayo, Len. Gak bisa aku. Len. Ayo. Enggak. Len. Banyak yang mau melihat mukamu loh, Len. Ya. Ke depan nih. Wow, amazing itu loh. Ayo. Wow, Amazing kamu udah menyebar kemana-mana. Nah, itu. Udah menjadi head di CG kita loh itu. Akan menyebar di tinggi sebelah-sebelah itu. Ayo, siapa mau sharing? Nggak ada. Oh, boleh deh kok. Yeay, ayo Pi, silakan. Apa ya? Aku kan kemarin dengerin tentang breakfast with God itu juga kan. Kayak aku tuh bersyukur gitu loh. Kayak aku yakin semua tuh nggak ada yang kebetulan dan kayak Tuhan itu kayak anggapannya kayak nuntun kayak di CG ini, terus di Gereja Mawar Sharon juga itu aku yakin ya bukan kebetulan. Terus kayak papa mama kan juga udah mulai tertanam juga kan di CG gitu. Terus ya bersyukur kayak adikku juga Catherine juga mulai tertanam juga gitu. Dan aku ngerasa kayak ketika kayak kita dikasih visi ini sama Tuhan itu, terkadang Tuhan itu menempatkan jiwa-jiwa di sekitar kita gitu loh. Tapi tanpa kita sadari. Jadi kapan hari itu pernah kan beberapa minggu lalu ada kayak susuk-susuk AI gitu datang periksa kacamata gitulah. Terus ya wes kayak aku melayani gitu kan. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol. Dari situ ngobrol-ngobrol, nggak beberapa lama terus papaku tuh datang. Papaku datang terus diajak ngobrol lagi. Dan di situ tuh anehnya si susu AI ini tuh kayak terbuka gitu loh. Kayak ngobrol tentang masalahnya dia, terus
dia ngerasa kayak mungkin sepi karena mungkin anak-anaknya udah pada married kayak gitu. Terus pokoknya hal-hal apa ya pribadi itu kayak diceritain gitu loh. Sampai suatu saat akhirnya panjang lebar itu kan aku ya ada di sana toh. Terus papa itu tiba-tiba tuh ngajakin CG gitu loh. Ngajakin CG dan anehnya kok ya susu AI ini tuh ya mau join ikut CG gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kayak aku ngerasa kadang Tuhan itu menempatkan kita itu tuh kayak anggapannya kan kita udah dikasih visi ini sama Tuhan. Kayak pasti banyak jiwa-jiwa di sekitar kita tuh yang apa ya, yang sebenarnya kita tuh bisa jadi saksi. Mungkin mereka juga butuh komunitas kayak gitu. Jadi dari customer akhirnya jadi teman CG-nya Papa Mama gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak luar biasa. Dulu aku juga pertama kali mulai yakin ikut More Sharon kan juga dulu pas AV datang kan, jadi customer juga gitu. Jadi kayak iya ya, maksudnya dalam Tuhan tuh nggak ada yang kebetulan gitu loh. Kayak tiba-tiba dari customer bisa jadi temen CG kayak gitu-gitu loh. Jadi ya itulah ya oke itu. Wah, luar biasa ya. Wow, Benar, amazing. itu. Dari siapapun orang yang bertemu dengan kita itu pasti akan ada maksud yang lebih besar daripada cuma sebagai rekanan kerja, teman gitu ya. Itu kayak Yes. oke ini loh bisa kamu ajak ke CG, bisa kamu ajak untuk bertumbuh. Luar biasa ya, susu AI ya, langsung mau ikut CG ya. Biasanya skeptis loh susu AI itu. Nggak mau gitu ya. Wis puji Tuhan ya. Oh, yang tak kira yang ngajak kamu itu Miji, enggak ya, Pia? Awalnya AV sih ku. Terus akhirnya karena akhirnya lebih dekat Michi juga akhirnya ya wis ke Wah, oke. Sebelumnya kenal sama AV enggak? Ya, Nggak kenal. Nggak kenal. Wah, luar biasa ya. Customer aja kok. Luar biasa ya. Gitu. Dan sebelum itu aku sempat doa. Maksudnya, Tuhan ini aku maksudnya ditempatkan di mana ya gitu. Terus nggak beberapa hari berikutnya, nah ya itu AV datang sama mamanya terus kayak, iya ini loh anakku pelayanan di More Sharon, ayo ikut CG-nya kayak gitu-gitu. Wow. Berawal dari situ sih kok. Loh, terus kalau papa mama? Papa mama diajakin sama temennya juga. Tak kira diajak mamanya Avi enggak ya? Oh enggak. Wow, luar biasa ya. Memang namanya apa sih itu? Koneksi ilahi itu apa ya? Divine connection. Luar biasa. Percaya semua kita bisa menjadi terang ya bagi sekitar kita. Amin. Oke, teman-teman, ada yang mau share lagi? CEO mungkin, CEO. Mirip ya kalian ya. Suara ketawanya. Kalau aku kayak belum dulu sih kok, soalnya juga lagi masih struggle juga sih. Wah, siap. Jadi ya next mungkin. Siap. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada, kita akhiri CG perdana kita malam hari ini. Yakin nggak ada? Itu ya, rencananya kita kan tahun lalu kita itu ingin mengadakan ke BDI bareng-bareng bersama kayak gitu ya. Itu nanti akan kita godok lebih lanjut. Kayak kita kalau bisa sih bersama-sama mengawali di tahun-tahun baru ini, di bulan-bulan yang baru ini kita jalan-jalan ke BDI kayak gitu ya. Yeay. Ayo besok dah. Waduh, Ibu Val. Wow, amazing. Wow, amazing. Siapa sih ngomong amazing? Aku. Wow, amazing. Luar biasa sound effect. Hai, Valen. Wow, amazing. Wow, amazing. Ada Agnes, wow, amazing. Yang pertama BDI. Yang kedua nanti ayo kita badminton yuk. Ayo. Besok kan? Ayo. Besok pulang amazing, BDI langsung Valen. badminton. Besok apa?
Mungkin badminton di BDI. Kita di BDI ya bisa. Wah, mantap Elda. Nah, bener itu, Bert. Mari badminton makan Amazing, sate. amazing. Wow. Ini sudah jauh banget ya. Nonton bioskop. Ayo nonton lagi. Ayo nonton lagi yuk. Saat teduh di bioskop. Wih, mantap sih gue saat teduh di bioskop ya. Duh, emang Besok lagi dah. Habis ini saat teduh di di bioskop tak? Wih, hybridnya di bioskop. Besok sekalian Eko. Jadi habis dari BDI kita main badminton dalam bioskop. wow, Amazing. Nantang banget loh mukul koknya, lompat-lompat lewati kursi. Nah, itu suatu tantangan yang baru kok. Yang melakukan ya C229. Sampai ceplok HP ku rek. Kamu main online, aku tak wasit aja. Oh, itu. Kita dokumentasi ya, wis. Oke. Aku tak salah. Valen ini. Memang ya, Valen itu menghidupkan ya. Wah, langsung. Nice. Kong ngefans banget sama Valen. Wah. Nggak bisa bro, fan yang paling kuat itu aku bro. Nomor 1 itu aku. Nomor 2 kawan. Nomor 3 sama aku. Wah, aku habis ini tak ini buka fans club. Wah. Oke. BFC. Ketuanya Kuang. Fans club Valenciaga. Oke. Valenciaga. Apa? Kuang. Namanya Valenciaga. Valenciaga. Kayak suami aja saya ya. Saingan Valenciaga. Mari kita kampanyekan menjadi presiden. Presiden PTC. Oke. Teman-teman, kalau gitu kita akhiri ya CG malam hari ini. Ini aku stop dulu recordingnya.